Dalam perenungan firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini kita merenungkan tema Ia telah menyerahkan nyawanya. Ia telah menyerahkan nyawanya. Umbuang sungana tama kamatea. Umbuang sungana tama kamatea. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati peristiwa sejarah yang termulia, yang sungguh agung. Peristiwa sejarah yang memberikan kita nilai bagi kehidupan manusia. Peristiwa sejarah yang membuat kehidupan kita bermakna. Saya katakan tadi malam, peristiwa penyaliban Yesus membuat hidup kita bernilai dalam menjalani hidup ini. Karena tanpa peristiwa ini hidup kita sia-sia. Hidup kita tidak berarti. Karena sama saja kita hidup itu untuk mati, untuk masuk neraka. Tapi dalam peristiwa salib ini kita mendapatkan makna hidup yang luar biasa. Nilai hidup yang sungguh indah. Namun saudara-saudara, penderitaan dan kematian Kristus ini itu bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bukan akhir dari sebuah kisah. Bukan akhir yang menjadi tragis, saudara-saudara. Oleh karena setelah semuanya berlalu, Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Dalam Yesaya tadi kita baca, Yesus ditinggikan, seorang hamba Tuhan itu dimuliakan. Istilah yang dipakai dalam Yesaya itu umurnya dipanjangkan. Artinya bahwa kerajaannya itu kekal. Yesus memerintah dalam kekekalan. Dan ia akan melihat buah dari penderitaannya, yakni banyak orang dibenarkan. Kita semua yang percaya diselamatkan. Itulah efek dari penyaliban Kristus. Itulah manfaat dari kematian Kristus di kayu salib. Yesus Kristus telah memenuhi semua yang dinubuatkan Yesaya, saudara-saudara, tentang hamba Tuhan, hamba Allah yang menderita. Hanya dengan menyerahkan nyawanya sampai mati di kayu salib, manusia berdosa, saya dan saudara-saudara diselamatkan. Ada amin? Sehingga kita patut bersyukur, saudara-saudara. Dan seharusnya dalam momen peristiwa penyaliban Kristus, kematian Kristus, kita meresponnya dengan menyadari dan mengakui dosa-dosa kita. Ini menjadi bagian penting dalam perayaan Jumat Agung, saudara-saudara. Menyadari, mengakui kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita tidak melakukan itu, maka percuma kita merayakan Jumat Agung kalau kita tidak menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita. Makna pengorbanan Kristus akan sangat terasa dan bermakna dalam jika kita sungguh-sungguh merenungkan dan menyadari betapa hati kita ini penuh dengan dosa. Hati kita ini kotor, saudara-saudara. Karena itu kita perlu pengampunan yang diberikan Allah dengan jalan penebusan. Dengan jalan Kristus harus naik di atas kayu salib dan mati bagi dosa-dosa kita. Melalui jalan kesengsaraan Dia menempuh untuk menyelamatkan kita. Sehingga saudara-saudara, celakalah kita. Celaka kita, mandasa kita, jika kita masih belum menyadari betapa berdosanya kita, betapa kotornya kita di hadapan Tuhan. Sangat celaka kalau Bapak Ibu saudara-saudara masih ada kesombongan dalam diri kita. Sangat celaka kita
kalau kita masih keras kepala, kalau kita masih menganggap diri benar di hadapan Tuhan, bahkan kalau kita merasa kita tidak perlu juru selamat. Adakah yang masih merasa seperti itu? Adakah dari kita yang masih merasa diri benar? Kita merasa Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Saya ini orang benar kok, saya tidak melakukan dosa, hidup saya benar. Saudara-saudara, pada kenyataannya kita semua telah dikuasai dosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Celakalah kita kalau kita masih merasa seperti itu. Sehingga sebelum semuanya terlambat, saudara-saudara, segeralah sadar, segeralah bertobat, tunduk di hadapan Allah, mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Karena saudara-saudara, kita bukan berhadapan dengan manusia, tetapi kita berhadapan dengan Allah yang punya langit dan bumi, yang adalah hakim yang adil. Saudara-saudara, Yesus menghadapi dan menjalani seluruh masa sengsara dengan kesadaran dan dengan kesiapan. Karena Yesus melihat jauh, melampaui semua penderitaan itu. Di dalam kasih Ia melihat buah dari penderitaannya, bahwa banyak orang, bahkan semua bangsa itu dibenarkan dan memperoleh keselamatan, termasuk kita yang hadir pada saat ini sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, pastinya kita juga tidak luput dari penderitaan. Seperti Yesus yang menderita, saya dan Bapak Ibu juga merasakan penderitaan. Banyak penderitaan yang kita alami, baik penderitaan dari dalam diri kita pun penderitaan dari luar. Dalam konteks pembacaan Injil, saudara-saudara, Yesus menderita. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak orang yang berperan, ya, banyak orang yang mengambil peran sebagai orang-orang Farisi. Mungkin ada di sini yang dari kita yang selalu mengambil peran orang Farisi, menghakimi, menilai orang seenaknya. Banyak yang mengambil peran sebagai ahli-ahli Taurat, ya, sok tahu, menganggap diri benar. Ada juga yang berperan sebagai Pontius Pilatus, ya, cari aman, cari aman. Tetapi tidak sedikit juga yang berperan sebagai siapa? Yudas Iskariot. Adakah di sini calon-calon Yudas? Banyak, saudara-saudara. Sehingga penderitaan itu kita alami dari orang-orang ini. Kita masih mendapatkan penderitaan seperti yang dialami Tuhan Yesus. Tapi percayalah, saudara-saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia yang telah mengalami penderitaan itu bersama-sama dengan kita, dan Dia juga pasti menguatkan kita, saudara-saudara. Tapi bedanya penderitaan Kristus tidak sama dengan penderitaan kita. Hanya orang-orang tertentu saja yang Tuhan izinkan untuk mengalami penderitaan yang dahsyat, seperti harus mati, harus dipenggal kepala. Bahkan dalam kisah gereja mula-mula ada yang dikuliti pelan-pelan, ada yang dibakar jadi obor, disalib terbalik. Tapi mungkin kita belum mampu menghadapi hal seperti itu. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13, coba kita perhatikan di situ apa yang dikatakan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
Pencobaan biasa aja. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan mengizinkan pencobaan itu, tapi tidak melampaui kekuatan kita, saudara-saudara. Tidak melampaui kekuatan kita. Karena pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu Tuhan berikan pada kita kekuatan, dan kita amini itu, saudara-saudara. Karena penderitaan yang begitu dahsyat Dia sudah tanggung di atas kayu salib, dan kita tinggal menerima keselamatan itu. Kita mati, selesai. Tapi mati, kematian kita bermakna. Kita masuk surga. Amin. Amin. Sebagai umat Tuhan, kita juga sedang dalam perjalanan menyongsong Kristus datang kembali. Ya. Kita sudah tahu endingnya. Kematian Kristus bukan akhir. Besok Sabtu Sunyi dan lusa Paskah bangkit. Sehingga dalam perjalanan kita ke depan ini, kita menyongsong kedatangan Kristus kembali, kedatangan Tuhan Yesus kembali sebagai hakim yang adil. Tentunya tidak mudah menjalani masa-masa penantian ini, saudara-saudara ya. Tidak mudah menanti Tuhan datang. Menanti jodoh saja setengah mati ya. Kita berat, apalagi menanti Tuhan ini. Itu sangat melelahkan. Bahkan mungkin membuat iman kita lemah. Menanti harapan-harapan kita yang belum terwujud, apalagi menanti Tuhan yang tidak tahu kapan, tapi pasti. Dan itu membuat iman, kadang-kadang membuat iman kita lemah. Kadang-kadang membuat kita sulit percaya kepada Tuhan. Namun percayalah saudara-saudara, yang membuat kita tetap teguh dalam menanti adalah apa? Yang membuat kita teguh dalam menanti adalah persekutuan. Kuncinya itu persekutuan. Persekutuan antara orang percaya, gereja. Karena dalam persekutuan itu kita saling menguatkan. Dalam persekutuan itu kita terus mendengarkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang pasti, yang akan terus menguatkan kita, yang akan tergenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Ibrani tadi, Ibrani pasal 10 ayat 24, di situ dikatakan apa? Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Kita saling memperhatikan, kita saling mendorong dalam perbuatan kasih. Itu yang terjadi dalam persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sambung di ayat 25 dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan banyak alasan untuk tidak pergi ibadah. Kalau alasan sakit ya mungkin ya. Tapi kalau masih ada waktu yang Tuhan berikan, masih ada kesehatan, kekuatan, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang di Jemaat Gloria Pengadan. Di mana-mana. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi marilah kita saling menasehati. Terlebih penekanan ini Bapak Ibu. Terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan yang semakin dekat. Hari Tuhan semakin dekat Bapak Ibu. Hari Tuhan artinya apa? Hari Tuhan datang. Hari kedatangan Tuhan. Biasanya orang bilang hari kiamat ya. Hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Percaya atau tidak? Tuhan sudah kasih tanda-tandanya kan?
Hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu, seperti pencuri. Tapi sudah ada tanda-tanda. Perang semakin menjadi di Timur Tengah ya, Bapak Ibu ya. Itu tanda-tanda. Gempa bumi, terjadi kejahatan di mana-mana, terjadi penyesatan di mana-mana, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, banyak ajaran-ajaran sesat. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Kita tidak tahu. Dan yang jelas Tuhan juga datang secara pribadi. Toh? Secara pribadi Tuhan panggil kita. Karena itu berjaga-jagalah saudara-saudara. Waspadalah saudara-saudara. Jangan sampai Tuhan mendapati kita tidak setia. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang setia, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib, kita yang beriman kepadanya pasti diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.